جلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأقوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات يا الله، وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك يا الله على الدرجات. ربنا آتنا يا الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا المرعى يا علي غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Ustaz Husni Mubarak, kepada Husni Mubarak, waktu dan tempat kami persilakan. Berikan umur yang panjang, keberkahan bil khusus sehat jasmani dan rohani, senantiasa membawa kemajuan sekolah kita menuju sekolah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kemahrifah loh jinawi toto tentrem karto harjo. Amin ya Allah ya Rabbal. Para wakil kepala bagian tata usaha beserta staf, Bapak Ibu Dewan Guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tak lupa yang kami hormati Bapak Haji Juanda MSI selaku Dewan Komite, Bapak Ustadz Jerman SBDI selaku pengisi acara, dan beliau juga merupakan Ketua Badan Amil Zakat Kecamatan Balaraja, didampingi dengan Bapak Mulyadi, bersama-sama saya pun bagian daripadanya. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu wali murid beserta seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'atnya, para ulama-ulamanya, termasuk kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan kita nanti berkumpul bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tanya Ibu, mau nggak kumpul bareng sama Rasul? Mau kumpul nanti di surga bareng. Nanti Allah sedia ini khusus surga buat Bapak Ibu Dewan Guru SD Balaraja 3. Cek ibu-ibu tadi, emang masuk surga juga Ibu? Ya Allah, kagak nyangka ya. Padahal mah dulu orang muludan, dia mamatis aja di pojokan. Ya, yang suka mati. Kagak nyangka masuk surga juga. Alhamdulillah. Enak kalau sama kenal. Ditungguin, Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan cintanya kita kepada Rasulullah dibuktikan dengan banyak cara. Salah satunya adalah hari ini kita kumpul bersama-sama mengagungkan Rasulullah, mempersembahkan apa yang kita punya, tenaga, biaya, waktu, kecintaan khususnya. Maka insya Allah hubbuna iyyahu adkhalanal jannah, cintanya kita sama Rasulullah hari ini, maka itu akan menyebabkan kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Bapak Ibu hadirin, ketika Rasulullah dilahirkan ke alam dunia hari Senin, tepatnya bulan Rabiul Awal tanggal 12. Saat itu kita tahu ada sosok dan tokoh dalam Al-Quran yang bahkan diabadikan oleh Allah, bernama Abu Lahab, pamannya Rasulullah. Ia adalah orang yang paling gencar ketika Rasulullah mendakwahkan Islam, di mana Rasulullah mengisi ceramah, di mana Rasulullah mengadakan taklim Islamnya. Maka di situ Abu Bakar sebagai orang baik langsung maupun tidak langsung yang menghalang-halangi dakwah Rasulullah. Abu Lahab. Tapi dulu ketika Rasulullah dilahirkan, saat itu Abu Lahab begitu amat senang melihat keponakannya lahir. Sampai-sampai senangnya Abu Lahab ini, dia memerdekakan seorang hamba sahaya bernama Suwaibah.
Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Lantas kemudian menurut riwayat, banyak riwayat mengatakan bahwa nanti Abu Lahab setiap hari Senin akan diangkat jasadnya oleh Allah dari api neraka. Kenapa? Karena memang beliau begitu senang dan bahagia ketika lahirnya Rasulullah SAW. Maka lebih daripada itu, kita mudah-mudahan berharap besar dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, bentuknya apapun itu, berharga ataupun tidak yang kita persembahkan, yang pasti hati kita merasa cinta atas hari, atas bulan dan tanggal di mana Rasul dilahirkan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada cinta kita yang menyebabkan kita nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, cinta sama Rasulullah mah gede pahalanya, cinta. Makanya niatnya yang baik, berangkat ke pengajian, ini datang dari pagi dari rumah, buka lemari itu mana ini pakai kerudung apa ya? Janjiannya di grup WA pakai kerudung hitam, udah dipakai kemarin kerudung hitamnya. Sampai mesin cuci rusak, gimana ini ya? Dijemur nggak bakal kering. Mau pakai yang merah bekas kemarin, malu dipakai lagi. Niat yang bagus, berangkat ke majelis taklim, berangkat ke sekolah menghadiri maulid Nabi ya. Sebab kalau niatnya baik, insya Allah aktivitas apapun itu, selama memang itu mempunyai nilai manfaat bagi kita dan orang-orang di sekitar kita, insya Allah berujung pahala dari Allah. Sebab nggak sedikit Bu, hal-hal yang berbau agamis, nilai dan cakupan serta kemasannya seperti beragama, tetapi karena nilai yang buruk, karena memang niat yang buruk di dalam hati, Allah tidak menilai satu pun dari aktivitas kita itu, bernilai nol di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya Ibu, tidak sedikit hal-hal yang memang kemasannya tidak agamis, biasa saja. Mana seperti misalkan kalau bapak-bapak malam-malam ikut ronda ya, ngaronda ngaronda ikut ronda kerja bakti, sekilas tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang berbau agamis, tapi karena ada nilai yang luhur dalam kegiatan tersebut, insya Allah nilai itu akan dinilai begitu besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada seorang santri Bu, ini kebetulan harinya hari santri 22 Oktober. Dulu ada resolusi jihad. Di hari santri saya teringat dua orang santri bernama Hasan dan Husain. Karena orang dulu nama Hasan itu dipanggilnya jadinya Kasan. Benar. Lamun Husain jadi Husain tak? Jadi Hasan, Husain, Ha, Sin, Jing, Nun. Ya, itu maknanya hampir berkaitan. Hasan artinya ganteng, Husain rada ganteng sing tasghir, lamun Husni ganteng sekali. Senama cek pemajikanan, sehari itu nungalam. Nah ini Hasan dan Husain nyantri di seorang kiai, tidak banyak santrinya, tapi kiai ini terkenal waro. Orangnya sangat telaten membimbing para santrinya, sampai singkat kata pendek cerita, Hasan dan Husain yang hidup orang tuanya tidak begitu banyak harta, tapi semangat yang tinggi mendidik anak sampai akhirnya diluluskan oleh sang kiai. Pulang ke rumah, barang pulang ke rumah, namanya orang dulu nggak ada namanya apa tuh kerja di pabrik, kerja di sana di sini, yang ada kalau nggak tani dagang. Terkenal karena orang tuanya petani yang meneruskan. Jadilah petani Hasan menjadi seorang petani. Dia taninya tani sayur-sayuran, sayur bayam, sayur kangkung, kemudian ada singkong segala macam, gedang lain sebagainya. Alhamdulillah ada di kebunnya Hasan. Sementara Husain ini diceritakan dia itu punya kebun, tapi isinya bukan sayuran, buah-buahan. Buah kedong-dong, ya, buah berenuk, buah nanya nih ya, buahan tahu, banyak buah-buahan yang dia tanam. Nah, sampai datang waktu panen,
teringat sama seorang gurunya dulu. Masya Allah, kata Hasan, saya punya singkong sedikit nih, dibawa ke rumah ke istrinya. Neng, ya ini punya singkong, pengen dikasih ke Abah Yai, pengen dicicipi. Ih, malu amat sih bawa singkong, masa iya atau beli-beli apa kayak di pasar, mau beli pakai apa, duit nggak punya. Udah yang ada aja kita, yang penting niatnya baik. Dibawa ke rumah Pak Kiai, singkong dipanggul bukasan teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasan Pak Kusen, kasan Bah ya, tai laliran dia kasan. Masuk sana, sok mangga cari teh minum naon san, geus lah. Tong ripuh-ripuh bapak lah. Cai putih teh naon, ngobrol ngaler di rumah Hasan sehat, alhamdulillah. Anak sabarna hiji nombean abaji. Nah ieu abaji gaduh singkong di bumi di kebon. Teu seueur hayang dicicip ku Abah Haji manawi barokah. Nya tani sim pribados barokah kapayuna keluargana, anak janda jadi anak anu soleh terus soleh. Oh kata bisa dibawa ke dapur ku Pak Kiai teh. Dibawa ke dapur, dikasih ke uminya tuh, ke istrinya. Mi, ini ada kasan bawa singkong katanya. Aduh, masya Allah, dibuat kolak lah nanti ya. Ya. Tapi ini kasan pulangnya dibawain apa ya Mi ya? Malu amat, cenah keupat, cek orang Tegala memang keupat karunya. Cenah ayeuna sih di dapur Mi. Ih, nggak ada apa-apa. Ada kayak kemarin tuh calon lurah bawain kambing. Luar biasa. Rezeki si Hasan tanya. Bawain kambing kemarin. Ya Abah mangga makan kambing, kolesterol Umi juga enggak, udah kasih aja lah, kasih Kasan. Dikasih ke Kasan. San, ini ada kambing. Mau diternak, mau dibikin sop sate, mau digulai silahkan. Ini namanya rezeki Kasan. Bawa ke rumah. Alhamdulillah dibawa. Pas di tengah jalan ini Kasan ketemu sama adiknya si Kusen. Kusen lihat dari kejauhan, Cang, dari mana Cang? Dari rumah Abah Yai, Ceng. Bawa apa itu? Bawa kambing. Pan bisa bawa kambing, perasaan tadi berangkatnya bawa singkong. Iya, dari Abah Yai. Keluar otak bisnisnya si Kusen. Sekalipun memang saudara keduanya, kepala boleh sama hitam, tapi hati dan juga karakter bisa saja berbeda. Makanya anak-anak kita nih di sekolah jangan disamakan, semuanya harus pintar dan mengerti. Urusan mereka paham dan tidak itu urusan wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wilayah kita mengajarkan, membimbing dengan metode dan strategi terbaik. Selebihnya dia mau paham mau tidak itu jangan dipaksakan. Saking kesenapan di Jawa siap dengar-dengar kena remedial deui. Bosni amat sih kajian. Kusen pikirannya lain lagi Bu, kata Kusen, wah kalau si Kasan bawa singkong pulangnya dapat kambing, besok gua bawa duren pulangnya dapat kerbau. Di pikiran di dulu cendak ieu penantah ngaranna kebon jencan aya buah durenna can buah. Kasan tadi tanina tani buahan. Jadi saking ingin dapat yang lebih, dapat kembalian lebih, dia pergi ke pasar. Bang, ini duren berapaan? 50.000. Oh, bungkus atuh, bikinin 5 yang bagus. Dibungkus kadu, dibungkus daun aren, disebut nadu, duren dibawa. Yai Mbah Yai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ipan kadiri begi, Mbah Kusen, tak tailalir nage Kusen, asup saya ngobrol. Minum naon, cai putih bae lah, ditinggalkan heula di bawah. Barang gitu mana curakil belah mana kandang peboonanya. Sugan bae gitulah bisa milih aya duit hiji mah. Ngobrol ya itu saya sehat bae ieu mah tuluy poin bae boga kadu ya alhamdulillah kalau ada Allah menang di kebun tuh ngomongna menang di kebun padahal menang meuli canda atuh me ieu aya kadu ieu ti si Kusen teh Kasan makaman ieu Kusen asina saduana harade ieu mah barudak santri abah teh gitu. Barang itu dibawa ke non kira-kira medianya mbe aya keneh bagus datang lagi lurah nomor genep doang mulai mau serangan pajar ditungguan bae
eta doang merek emben cenah. Jadi aya naon atuh si kusen karunya balik teh. Atuh dahung dari kamar ieu menang kakana teh. Hah? Tinggal eta jago mah atuh. Iya Allah daripada cenah karunya batur balik tuh mau ngateu ngadingjing nanaon. Geus bikin eta dangdut lah. Jadi gue mah kencan bibi gendang dari ku kiai kasih kusen dah rek di kolak rek di jen combrok los oh aimah Aisyah iya sing barokah mudah-mudahan tani rasen eta sapanjang jalan suwe kasih kusen teh aimah sugan teh meunang kepo atau eneng-eneng mau boro-boro menang urusi kasan Masya Allah kuniat anu jor niatnya baikkan di dalam hati niat karena semuanya berawal dari niat hal terkecil hal yang besar termasuk kita mencintai Rasulullah tidak ada kepentingan lain kecuali ingin mengagungkan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi lagi. Ini kurang lebih kalau tidak salah 2003 saya keluar dari sini. Guru-guru saya alhamdulillah sebagian masih ada ya. Ada Bu Haji Neng, yang lainnya Bu Haji Retno ya. Sehat semuanya Ibu ya. Alhamdulillah Bapak-bapak. 2003, 98, 2003, 18 tahunan lah sampai ke sini. Baru lama iya benar. Eta ku hayang micin ge garana ti Pak. Alhamdulillah ieu diresmikeun iOS nuhun jasa nuhun. Baheula ieu boga panyakit nepikeun ka ayeuna sok babari hayang ka WC bae. Eta tos nyarap mih bimaong teh terkenal di dieu baheula. Ya, teh cilok bimaong cenah. Euy sapeueur ka daung. Bae cenah aya keneh eta bimaong. Teh geus karolot eta jelema nanyakeun, keneh bimaong. Eta nu goreng viralnya viral guys deh. Eta mantas ngakan eta punten hayang miceun ka WC di dieu caina eueuh mun teu salah mah WC na ge teu fungsi ayeuna lumpat ka Telaga Tegala memapai kali Gusti eta nya barang geus jembatan di hareup imah teh jembatan Pak Haji Sarudin dan dekat Tegala asana geus ngambai eta. Aduh, belum kumaha bari di cakalan, Masya Allah. Nuhun sok sakampung ama kadinya tak imah warga kadinya ka kampung baru teh Ibu punten imah numpangnya ngawanikeun maneh we leutik keneh kumaha ieu kesang teh nyiskeun we nya belajar gitu fokus. Alhamdulillah fasilitas ayeuna mah tos memadai, mudah-mudahan ini mendukung fasilitas yang ada terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu dan seluruh wali murid dan penghadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita buktikan dan bisa kita hadirkan ketika kita melihat begitu besar cintanya Rasul sama umatnya. Mana bukti cinta Rasul sama umatnya? Satu yang ingin saya kemukakan adalah ketika nanti dunia ini hancur digulung ku Gusti Allah, semua yang bernama hidup akan mati, air laut naik ke atas tumpah ke daratan, tsunami terjadi, gunung-gunung hancur berhamburan, maka di situ kiamat terjadi. Apa kata Allah? Limanil mulkul yaum, siapa yang berkuasa di hari ini, siapa yang jadi raja di hari ini. Mana dulu Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai raja, bisakah menghentikan kiamat? Tidak mungkin. Mana Qarun yang dulu hartanya banyak melebihi seorang YouTuber hari ini, apakah dia bisa melobi malaikat-malaikat untuk memending, menjadikan kiamat ini sedikit bergeser dari waktu yang seharusnya? Tidak bisa. Maka kata Allah, dipanggil malaikat Jibril, Mikail menghadap. Labbaik ya Rabb, apa tugas saya hari ini ya Rabb? Turun ke muka bumi, cari di mana kuburan kekasihku bernama Muhammad, ia terbaring. Bangunkan dia, ajak dia kepadaku, masukkan ke dalam surgaku. Cek malaikat Jibril, siap 86 ya Rabb. Turun ke muka bumi. Barang turun ke muka bumi, eta ulah-ulah ku gedung gede Alfa Indomaret geus teu kadeuleu pelang-pelangna aja. Semua sudah hancur, luluh lantah rata dengan tanah.
gunung, lautan, gunung-gunung besar, ya, gedung-gedung tinggi, semua hancur berantakan. Maka di situ malaikat Mikail berkata, malaikat Jibril, ini gimana ceritanya, kita ketemu apa enggak nih kuburan Nabi Muhammad? Balik lagi aja lah. Jangan balik lagi, kita dapat tugas, sudah di-SK-kan sama Allah. Kita cari munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Sujud malaikat Jibril sama malaikat Mikail, minta sama Allah, ya Rabb, kemana kami harus mencari kekasihmu terbaring bernama Muhammad? Maka di situ Allah memberikan perintah, memberikan petunjuk, jom berangkat kapal itu. Di itu ayat kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di koordinat itu bangunkan Nabi Muhammad, ajak dia kepada tidak tangan barak itu dari hudangkan kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, bangunlah dari tidurmu, bangunlah dari tempat peristirahatan. Eta kanjeng Nabi kaget, Bu. Ini kok sepi amat, malaikat Jibril, ada apa? Enggak biasanya banyak orang yang melakukan ibadah dan sholat sunnah di Masjid Nabawi. Kok ini sepi? Hah? Apa mati lampu apa kumaha? Hah? Apa jalma kumaha, aya pembatasan apa kumaha? Oh tidak, ini adalah hari ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah hari yang diwartakan dan dijanjikan oleh Allah, dibenarkan oleh orang-orang terdahulu. Itu kiamat ya Rasul, kiamat ya Rasul, kiamat. Maka apa yang keluar dari mulut Rasul ketika dikatakan bahwa hari ini sudah kiamat? Kata Rasulullah, aina ummati, di mana umatku berada? Wahai Jibril, kaifa ummati, bagaimana nasib mereka wahai Jibril? Satu kata yang terucap pertama kali ketika Rasul dibangunkan adalah teringat kepada umatnya. Ingat berarti cinta. Maka cintanya Rasulullah begitu besar, andai kata kita bandingkan dengan persembahan kita dalam cinta hari ini kepada beliau, masih belum tergantikan. Masya Allah. Satu bukti bahwa Rasul punya kecintaan yang begitu besar kepada umatnya. Maka wajar kalau kita mempersembahkan, ada orang yang ratusan juta, puluhan juta, mereka mempersembahkan secara pribadi hanya untuk mengagungkan Rasulullah. Dia buat maulid, dia datangkan para ahli salawat, dia khatamkan Al-Quran, dia undang orang-orang sekitar, santuni orang-orang yatim, orang-orang miskin. Di situ tiada lain adalah mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mapan diceritakan di nabar janji yukillul lagwa wa yabda'u man laqiyahu bis salam. Yukillul lagwa, Rasul itu sedikit bercandanya. Oh, iya malaman geus seuri teh ngagagak di dieu seuri ka dengek ka gerbang itu. Ibu nya teh ku seru jasa teh seuri ngagagak bari mati teh ladaha. Sadah adanya ladah. Insyaallah. Wa yabda'u man laqiyahu bis salam. Rasul adalah orang yang selalu memulai ketika bertemu dengan orang lain mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum di mana? Karena salam adalah doa. Yang orang memberi gedeng-gedeng assalamualaikum, sedang gedeng masyaallah. Hei, senang bisa tahun di Arab. Assalamualaikum, salah. Ayo ya kita ya. Kemana ibu nyapa? Itu pun esensi dan substansinya sama, kita mendoakan bersapa. Insyaallah banyak akhlak-akhlak Rasul yang bisa kita tekuni, yang bisa kita teladani mulai dengan hari ini. Maka maulid Nabi dilaksanakan setiap tahun sekali, baik di tanggalnya yaitu tanggal 12 Rabiul Awal ataupun bergeser. Bahkan ayah orang Indonesia mah saking ingin mencintai Rasulullah tapi hayang irit. Eta ngalaksanakeun maulid geus teh kana bulan puasa teh ngahiji jeung Rajaban nya jeung nyukuran incu kadinya haul bapak kolot dihijikeun geus terjadi masalah. Indonesia berkah insyaallah. Sekalipun dalam musim corona seperti ini serba terbatas, silaturahmi terbatas, mudik. Sudah berapa tahun Bapak Ibu yang jauh mungkin tidak berkesempatan mudik? 2 tahun, tapi kilang gitu ge barokah jana corona mah Pak.
Gunawan barokah minyak 10 kompan gini jangan pakai di dapur. Ya senumpuk ay di karung kene. Yang numenang mah ya PLT nya si Bamas teh belen. Kamari loba program nanti ya. Alhamdulillah mudah-mudahan tak corona panjang umur. Untung nama itu we cek ini. Atuh tong tangges-angges tah karana. Maka cintanya kita sama Rasulullah mudah-mudahan walaupun tak akan sebanding nilainya dengan cinta Rasulullah kepada kita, senantiasa mudah-mudahan ini dapat menumbuhkan semangat kita, terkhusus sebagai kita Bapak Ibu sebagai pendidik, senantiasa terus mendobrak kebodohan, ketidaktahuan yang ada dalam diri anak kita, senantiasa memberikan kebermanfaatan yang lebih karena niat yang baik tadi, insya Allah berujung pahala. Lo kan doakan murid-murid orang, insya Allah. Ini cuacanya sudah mulai panas sedikit dan tidak panjang lebar yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan silaturahmi saya ke tempat ini tempat bernostalgia ya, tempat ulin jadi kadinya leuweung dan kadimanya jalan cecendet segala macam. Ke iya mah di bagi ya sekolah anak-anak sana iya kelasna nya sana studi itu di tengah jadi halaman kan itu tuh main bonjol saya kata paling itu betulnya punya ingat keneh 2 tahun dia naik bayar alhamdulillah Bu. Nah baik sadayana di keluarga Abi keluarga Abah Haji Ahmid eta tika kanu mulai nu pertama tahu kan karena tuh dimulai nu pertama nu umurna mungkin kurang lebih tos 50 tahun ngaluhur tapi kerja kanu bontot sakola di dieu sadayana alhamdulillah keluarga besar makanya kabi maong sagala alhamdulillah ya sakitu rupina Bapak Ibu guru dan seluruh hadirin yang hadir ibu-ibu wali murid juga mohon maaf mudah-mudahan sedikit banyaknya ada yang bisa bermanfaat terkhusus bagi pribadi umumnya bagi kita sekalian. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz ya Ustaz bapak-bapak ya Ustaz Husni Mubarak yang telah menyampaikan tausiahnya tadi, mudah-mudahan apa disampaikan terutama ya mengingatkan kepada kita agar senantiasa kita selalu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun kita kecintaannya kita belum sebanding, namun tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Husni Mubarak tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, acara pada pagi hari hari ini siang ini ya saya sebagai pembawa acara pamit mundur ya dari acara ini. Sebelum dan sesudahnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di dalam hati sabari ibu-ibu dan bapak-bapak, mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya karena manusia itu tempatnya al-khata, al-insanu mahalul khata'i wa nisyan. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu lakum ma'assalamah ilal liqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.